Apa kalau makan narise, mau makan sekolah nanti nyanyi malah dulu. suduken nanti. Menurunkan 11 anak. Oh, membentuk tim sepak bola. Kok sik to? Karena kowe nek wis nggelemi, kowe kudu sinau sing tenanan. Saya tuh diberi doktrin pokoke yen kowe wis nembang pentatonik ojo sekali-kali ngrungokke diatonik yang menginspirasi. Ting ini kecil. Gede ya tong. Kita harus berhati-hati, cintailah budayamu sebelum mencintai budaya orang lain. Hampir sekarang anak-anak sekarang nongkrong, ngopi kayak gitu. Harapan saya, ya ngopi ki hanya sekedar melepas lelah. Ning kowe tetep produktif kok. Urip sing iso nguripi, tresno sing iso ndayani migunani tumraping sesami. Urip kuwi aja ngoyo. Ora kudu cepet, ora kudu alon. Ning bagaimana kita bisa memaknai urip itu sendiri. Dalan urip kuwi ora kabeh mesti mulus, ora kabeh mesti lancar. Yen kira-kira awakmu kesel, aja dipeksa. Lereno, ngobrol, sing ngerti kahanane awakmu, ya mung kowe dhewe. Ayo bareng-bareng cerita, kumpul, geguyonan, utawa sambat neng rest area. Respati punya cerita. Monggo Mas Respati. Halo Mas Mamak, kita ketemu lagi dan ada tamu spesial. Mbak Endah, matur nuwun sangat. Mbak Ceruti, matur nuwun sangat sudah menyempatkan di rest area. Iki tempat istirahat dalam menjalankan kehidupan sehari, perlu kita rehat sejenak. Kita kenal Mbak Endah dan Mbak Ceruti punya karakter dengan keluarga yang pasti ekosistemnya seniman sedanten. Jadi kalau saya bayangkan, saya sedikit di literasinya, orang tua panjenengan dulu dalang dan ibu juga dulu seniman juga, penari. Apa yang terjadi di rumah itu waktu kecil tuh pripun? Waktu itu mungkin Mbak Endah dulu. Apa kalau makan narise, mau makan sekolah nyanyi nanti malah dulu. suduken nanti. Kira-kira kita biar bisa membayangkan apa yang terjadi di keluarga yang ekosistemnya sudah sangat mendukung seni. Monggo Mbak. Jadi sudah seperti yang dingendikake Mas Respati. Respati ki artinya resep neng ati. Iya. Masuk. Respati resep neng ati. Jadi keluarga besar saya itu kan dalang semua. Dari awal tuh simbah. Saya taunya cuma dari simbah ya. Simbah itu dalang Bagong kondangnya. Kalau simbah putri itu Nyi Kenyo Carito itu dalang kesayangan Sinuwun Pakubono kaping 11. Nah itu terus menurunkan 11 anak. Oh, membentuk tim sepak bola. Kok sik to? Tapi kayak ibuku 11 bersaudara. 11 itu ada beberapa yang tidak mau dimong, tapi yang dimong itu semuanya bisa dalang. Semuanya bisa main. 11 ya. Betul. Ada yang beberapa yang tidak mau dimong tuh maksudnya waktu kecil gitu. Tapi selain itu semua bisa mendalang. Nah, terus bapak saya itu kebetulan ragil, ibu saya juga ragil ketemu ragil. Menelurkan. Maksudnya anak 4. Nah, terus sejak kecil memang sudah kayak menjadi nafas kehidupan. Istilahnya zaman dulu itu stasiun TV aja itu cuma ada Surabaya sama Jogja. Betul. Itu pun saya nggak bisa lihat karena kami nggak punya TV di rumah. Nonton TV gur minggu itu pun delok neng gone tanggane. Nah gitu. Itu nganggo dicas aki zaman saya dulu. Jadi istilahnya belajar itu sudah dikasih masukan sedini mungkin dari bapak nyiter. Nyiter. Nah itu terus tembang-tembang dolanan mulai diperkenalkan. Terus kalau ibu
mungkin tidak mengajari nari secara langsung ya, tapi panggilkan guru. Mungkin karena diajari dhewean sok-sok celelekan. Saya lebih diajarkan sama dipanggilkan guru, ada tari Jawa, ada tari Bali begitu. Jadi memang nafas atmosfer tradisi itu sudah ada sejak zaman bala, sejak saya kecil. Mungkin dipikir dalam kandungannya mesti iki ya tembang-tembang Jawa. Dalam kandungan itu sudah dikasih mic ya. Maksudnya wes dilelo-lelo dalam kandungan itu mungkin sudah itu ya, termasuk beruntung istilahnya. Ora sandadak sinau atau hadoh, tapi dari lingkungan keluarga sudah membentuk kami seperti Tapi ini Mbak, apa maksudnya dalang orang tua terus kok bisa terus akhirnya keroncong. Wah, itu perjalanan panjang itu. Ini kan sebuah perjalanan dan akhirnya menentukan nih Mbak Ida menentukan, aku tak iki urip keroncong. Kalau dibilang saya keroncong tok itu ya tidak. Karena mungkin keroncong itu salah satu peta yang harus saya singgahi, tapi sebelumnya dari akar tradisi yang kuat kemudian harus tercabut karena kami semua harus pindah ke Jakarta. Saya lulus SD, terus ini mau masuk kelas 2 apa kelas 3 SD, kita harus hijrah ke Jakarta dan tidak menemukan, mungkin ada tapi jauh karena kami tinggal di daerah Ciledug itu jauh dengan kesenian tradisi, adanya di Taman Mini ya. Nah itu kan adoh banget kayak masih kecil. Nah kemudian saya ini nggak bisa kayak gini kalau berlarut-larut aku nggak dapat ilmu apa-apa. Dan ketika di SMP akhirnya saya menyeburkan diri di komunitas atau di ekstrakurikuler choir paduan suara di Jakarta. Gue gini-gini pernah di Jakarta. Udah bisa ngomong lo gue. Aduh, nongkrongnya sekarang di mana? Di Pulau Gadung. Berarti pergaulan Jakarta yang membuat akhirnya malah bisa dan di Jakarta itu kan universal, ada teman-teman saya dari Padang, dari Batak, dari Bima, Nusantara di situ, dan kami bertemu. Terus kemudian saya berlatih itu di ekstrakurikuler itu dengan serius dan dengan sungguh-sungguh. Korbannya adik-adik saya. Sampai rumah itu lagu Tanah Air, pecah suara 1, 2, 3, 4 kayak gitu. 4 bersaudara tadi. 4 bersaudara. Dan di sana nggak ada, waktu awal-awal itu nggak ada sanggar tari. Sebelum ada sanggar tari tempat saudara saya sendiri. Nah itu anggar ketemu konco tak ajari nari, kuda-kuda, mbok kuwi bondan, mbok kuwi apa lah. Kayaknya saking hausnya komunitas sehingga kayak ya wes akhirnya aku memproduksi komunitas sendiri. Berkembang pertemanan lalu ini Nah ini dari Mbak Endah ya, mungkin dari Mbak Sruti nih, terus jadi presenter, penyanyi, itu kan berarti tadi ekosistem sama kayak Mbak Endah. Nah itu perjalanannya seperti apa Mbak Sruti Respati podo iki? Ya ini kan sebenarnya kita berempat ini saudara yang diceritakan tadi, Mas. Loh, 4 saudara nih. Jangan-jangan saya juga baru tahu ini tadi sebelum syuting ini ternyata Mas Respati ini saudara saya. Sruti, Respati, Endah, Laras. Karena siapa yang Laras? Laras panjang. Namanya kayak Laras panjang loh. Di belakang kan tadi saya ketemu Mas Respati, saudara siapa? Saudara gitu. Iya. Ternyata podo Respati. Jebul podo. Gimana Mbak? Kira-kira yang saya ingat. Mohon maaf, Mbak ini nomor 1. Saya Mbak Barep. Barep. Ya tapi yang paling kelihatan muda saya. Mbak Sruti mau beralih, bisa yang putih Mbak. Iya, saya nggak suka semir. Waduh. Silakan Mbak. Gimana Mbak Sruti? Saya nomor 3. Jadi saya punya kakak laki-laki. Yang saya ingat waktu saya kecil itu bapak saya itu kan sangat Jawa sekali. Lalu kebetulan di rumah itu selalu diperdengarkan musik-musik gamelan, klenengan, lalu nyetel wayangan seperti itu. Jadi ya atmosfer itu terus terbangun di dalam rumah. Dan di rumah itu walaupun kami di Jakarta, kami menggunakan bahasa Jawa. Tetap. Ya. Jadi nggak roaming gitu Mbak di sekolah nanti. Sering kepleset loh. Beda dengan gue ya. Jadi saya tuh sering sekali ngomong bahasa Indonesia ning medok. Sampai saya tuh dipanggilnya Jawir.
Jawa koek. Kalau di sana jangan Panggilannya gitu. Jawa koek. Jawa koek. Gitu. Jawa koek itu Jawa mungkin banget lah ya. Jawa medok banget Jawa medok gitu. banget. Itu jadi sering banget kepleset dan juga sering di rumah kepleset agak selalu Indonesia. Indonesia. Nah, di situ saya sering diledekin gitu. Iya, iya. Kok kamu Culture shock Mbak nek zaman saiki. iya betul. Saiki mau culture shock. Jadi selalu diperdengarkan musik-musik gending Jawa, lalu berbahasa Jawa dan bahasa Inggris. Kalau di rumah tuh bahasa Jawa dan bahasa Inggris, bahasa Indonesia digunakan di sekolahan dan berteman. Gitu. Nah, dari situ ketika saya pulang ke Solo, saya kok merasa asing ya. Aku kok merasa kurang ya, kurang Jawa gitu ya, kurang Jawa. Oh, karena sekolah SD lingkungan Sampai Jakarta. SMP itu dari saya SD kelas 2 2 atau 3 ya, saya lupa. Itu sampai lulus SMP saya di Jakarta. Barulah SMA di Solo. Barulah saya SMA pindah ke Solo dan saya merasa sebagai wong Jawa aku kok koyone kurang mengenal Jawa. Terus akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke sastra daerah UNS. Oh, Gitu. kuliah di sastra daerah. Karena itu saking keingintahuan saya tentang Jawa itu. Jawa. Nah, dari situlah akhirnya saya masuk ke TA TV presenter. Oke, berkarirlah di sana jadi karena di seniman situ juga. dibutuhkan penyiar berbahasa Jawa. Dulu programnya apa, Mbak? Dulu Trans Sandyakala. Kalau saya juga presenter Mas Iya. dulu. Programnya Kabar Gasik. Saking kegasian nggak ada kabar sama sekali. Iya. Ini dulu junior saya waktu ini. Nah, Oke. ketika berkesenian itu memang atmosfer di keluarga itu memang sangat berpengaruh dan sangat menentukan ya. Jadi idealisme yang ditanamkan oleh orang tua itu menjadi sebuah sangu yang luar biasa. Oke. Nah, berbicara idealisme, Mbak, mungkin yang bisa direlevankan atau disampaikan ke anak-anak sekarang, adik-adik kita, remaja-remaja kita, nilai yang diajarkan mungkin itu diingat terus, mungkin ujaran atau nasihat dari ayah atau ibu orang tua yang sampai saat ini bener loh ngendikake Bapak dan sampai sekarang itu apa, Mbak? Bertekun dalam ilmu. Jadi apa yang kamu menjadi passion kamu itu ditekuni betul, digulawentah betul, dan itu diulik sampai kamu betul-betul menguasai dan kamu menjadi ahli. Bapak saya tuh ketika ngajari tembang itu satu cengkok belum selesai, belum mahir, nggak akan melangkah ke cengkok berikutnya. Gitu. Jadi Step by step. ya, jadi menjalani proses itu dengan sabar, tekun, yaitu bertekun dalam ilmu itu yang akan membawa pada hasil yang ideal. Ideal. Ya mungkin tadi anak nomor 3 ya lah, Barep nih yang paling bertanggung jawab pasti adimu kayak. Itu kan Iya. ujaran di keluarga kita masing-masing ya pasti adimu Zaman kayak. dulu kayak gitu ya. Tapi kebetulan kalau Bapak enggak gitu. Jadi anak-anak itu harus bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Masing-masing. Masing-masing. Apalagi kami semua punya stepmother. Nah, beliau dari Amerika sudah bisa membayangkan Oke. begitu disiplin dan bertanggung jawab. Wow. Jadi ada adik saya tuh kelas 2 SD, dia harus tetap sama dengan kita-kita, sekolah ganti angkutan 3 kali, bahkan sempat nyasar. Ya ora digoleki, sampai itu harus pulang sendiri. Kalau Oke. kita takut atau apa, ngopo takut podo-podo makan nasi kayak gitu. Ibu saya selalu begitu. Jadi kombinasi antara bapak saya yang tradisi yang kuat dengan ilmu budaya barat yang sangat disiplin dan bertanggung jawab ya Itulah menjadikan sebenarnya. kami seperti ini. Nah, kalau ada satu tembung dari bapak saya yang selalu saya pegang adalah itu terucap ketika bapak sakit. Oke. Itu bilang begini, di antara ganjaran Tuhan yang paling luar biasa itu adalah kita diberikan kehidupan. Oke. Mulane sakjroning kowe dikasih kehidupan, pergunakan sebaik-baiknya. Selain gulawentah ilmu seperti yang dibicarakan Pak Sruti, dengan sungguh-sungguh tekun, tak kombinasi lagi dengan ngendikane Pak Anam Suroto. Nek wis teteken tekun,
berpegang pada ketekunan bakal akan tekan. Tekun, tekan. Tekun dulu. Nah, Ya. tekun bakal tekan. Ketika Iya. kita berpegang pada Luar biasa. ketekunan akan sampai pada Nah, cita-cita. sekarang diwalik. Diwalik gimana? Diwalik no mau ditakoni Gini. Mas Respati. Takon pesane Ah. saka wong tuane dhewe, Mm-mm. saiki nek pesen wong tuane Mas Respati. Malah aku Boleh sih toh? Loh, boleh. jenenge Res area Iya, saling boleh, no. curhat. Iya, Oh, tapi boleh. maksudnya gini, Nggak apa-apa, nggak enggak, apa-apa, ya. Mas Respati, santai aja, nggak usah terus begini. Iya. Ini kan mau acting mau ini. Oh, acting. Sekarang acting. ngeleng-ngeleng. Oh, bariki arep main sinetron. Wah, iya, iya, iya. TCS acting. Iya, Iya, jadi tadi ya tekun bakal Bakal tekan tekan. itu Pak Anom Tekan, Suroto. ya. Tapi- Kalau tapi- bapak saya ganjaran yang Hidup paling kan, itu hidup dulu. diberikan hidup ya. Tadi hidup ya kudu migunani kan begitu Ah, ya. betul, Ada betul. nilai. Iya. Nah, yang diugemi. Kalau saya itu yang paling ini ibu sih. Oh, ibu. Ibu. Jadi sedikit story background gitu ya. Mm. Bapak saya ini laweanan, saudagar, pedagang. Oh iya, pedagang. Ibu itu Mbok Masih lawean. Mbok Masih lawean itu bapak. Mbok Masih. Ibu itu pensiun simbah pensiunan Telkom. Mm. Bapak simbah kakung itu dulu bekas apa namanya PNI, Hmm. nasionalis Ya, kemarin ya. gitu. Jadi ini kan akulturasi. Hmm. Nah, ibu itu pesannya, ibu tidak pernah, mungkin saya bukan dibesarkan di budaya seni dengan tembung, tapi dengan perilaku. Contoh malahan. contoh. Contoh. Jadi saya yang itu sampai sekarang ini saya lakukan. Panganane ngarepmu, kowe wis jupuk, pangane onone iki. Kowe seneng ra oleh mbok singkirke, piring kuwi kudu entek. Piring kudu entek nggih, bukan isinya. Lawe. Oh, lawe. Maksudnya di dalam piring kuwi. Nah, saya itu lugu soalnya. Jadi dengan itu saya itu sing paling saya iklan dulu ya. Siapa yang jadi Cinderella? Tukar sepatu nanti ya. Anone tikusnya dadi tikus. Jadi yang memori sampai sekarang adalah jangan ceme. Oh. Jangan cemeh. Bening ya, Jangan jangan bening bening ceme. Iki kudu mbok entekke kowe lagi oleh pindah saka meja. Hmm. Wes kuwi kaya disiksa ning anu man rampung. Wah, Sampai ciliannya ora enak wis. Jangan cemeh ora enak. enak. Wortel dan lain-lain lah. Intinya panganan Sayur mayur. mayur ngono kuwi. Lah, apa yang saya bisa ambil nilai sekarang? Ya kowe duwe masalah ning ngarepmu. Kowe ora oleh metu kok tanggung jawab. Kowe wis eneng panganan ning ngarepmu, kamu harus menuntaskan apa yang kamu mulai. Ya. Itu sing yang saya pakai sampai sekarang ketika saya melangkah apapun yo total. Iya. Nanti rampung kudu entek kayak gitu. Nah, itu yang mungkin apa namanya apa ya, bukan tembung tapi kadang perilaku tuh yang malah. Dan saya tuh sering dingenger kayak itu. Iya. Jadi kan 11 bersaudara. Mm. Ibu saya 11 bersaudara. Pas liburan sekolah iki dititipke sing luwih sugih lah. Di 11 bersaudara iki sing 10 di Jakarta kabeh. Cuma ibu saya yang di Solo. Jadi nek pas prei dititipke ning Jakarta sing luwih sugih, sing luwih top supaya ora celingus. Oh iya. Nah, itulah. Jadi ya aku tadi tahu ya omongannya. Ya, Enggak nggak apa-apa. Enak, tapi Mas Kali-kali- Respati enak. Dititipke sing paling sugih. Lah aku dititipke iki kabeh kok kahanane padha. Semuanya sama. Nek wong tuamu piye wong tuamu? Wong tuaku itu Petuah dari wong tuamu piye? nggak ngasih petuah, mikir beras aja susah. Lah, petuahnya seperti yang disampaikan seperti orang tuanya Mas Respati tadi. Opo sing ning ngarepmu kudu dihadapi. Lah, di hadapan kita ada Nyonya Ranti. Masuk. Brownie. Kristalin. Ah, Bisa Nyonya ini. Ranti dulu, Nyonya Ranti Nyonya monggo. Nyonya Ranti. Nyonya Ranti. Nyonya Ranti. Nyonya Senenganku Ranti. nek neng Nyonya Ranti itu ada yang ada abonnya tuh flash roll itu. Oh. Wah, itu rasanya jos. Dadi sesuk nek syuting meneh dicoba flash rollnya. Nyonya Ranti iki kok ngerti. Nek aku ki seneng banget karo brownie. Brownie. Dicepaki brownie. Dan Nyonya Ranti kok ya pangerten aku ngertine senengane ngene iki.
motor senengane kok rock dus nek kamu. Boleh dicoba ya. Boleh. Ini asli dari Solo loh ini. Iya. Mbak Ranti, Ciranti, Solo. Ciranti. Enak tenan. Matur nuwun Ciranti. Matur nuwun. Aja lali petuae wong Saput, tua kudu di. Ora itu minggat kok kene. Ya tapi ki kok nek entek anune ki kok tekan jam piro ya? Kita lanjutkan nanti Lanjutkan. ada. Ya, jadi lanjut Mas apa ya? Wah ini lanjut apa mergone lapar. Urung kabeh. Belum anu. Oke Mbak. Jadi apa namanya? Kita punya sisi orang tua masing-masing. Tapi saya pikir orang tua pasti pengen yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, kemudian setelah lepas dari orang tua kan kita bertahan hidup ya Mbak. Ini mode survival mode nek biyen mode menggantungkan hidup ke orang tua, akhirnya kan kita melangkah nih karir. Nah, masih inget nggak mungkin dari Mbak Endah? Ya. Karya pertama apa yang akhirnya aku tuh beat saka seni dan ora saka wong tuaku iki aku iso manggung atau perform tapi aku tuh bayaran yang puas karena karyaku. Itu apa Mbak momen pertama? Jadi setelah pulang dari dari Jakarta, itu kan saya punya angan-angan pengen sekolah di STSI saat itu, Sekolah Tinggi Seni Indonesia yang sekarang jadi belum ISI. isi. Belum. Nah, ketika pindah itu dilalah sing tukang ngangkut barang itu. Nah, itu mendengarkan saya uro-uro. Tahu nggak? Bersenandung di kamar mandi itu namanya uro-uro. Nah, kayak gitu. Nah, ketika saya lagu satu-satunya yang saya bisa itu Yeneng Tawang Ono Lintang, kan sangat familiar ya. Nah, terus beliau bilang, "Wah, Mbak E penyanyi toh. Sanes, Mbak, kula mboten penyanyi. Aku arep cetakan anakku, tak undang ya." gitu. Nah, akhirnya saya ya timbangan ruwet dia mengiyakan apalagi dia lupa. Itu sambil kuliah, Pak. Oh, belum. Oh, Ini belum. belum. Ini perpindahan dari Jakarta ke Solo. Oke, berarti Nah, oh iya. tahun 95. Nah, terus tak pikir alah gue sesuai gue wonge lali gue Iya, mungkin. iya. Ternyata selang 2 minggu benar-benar dijemput. Dan dijemput pakai saat itu motor namanya Tiger 2000. Nah, sempetin toh Tiger 2000. Dulu klub motor Iya. saya anu Sotik Sotik. Solo Tiger. Terus habis itu saya nyanyi lah dijemput ya udah saya orang gue dari Jakarta nih Iya. pakai jeans pakai sneaker terus Oke, pakai oke. kaos gitu. Hah, acaranya kok kayak gini kok aku salah kostum tapi memang di Jakarta kan paling simpel kan seperti itu. Iya. Nyanyilah saya ya hanya Yeneng Tawang Ono Lintang itu. Setelah pulang saya ditanya ini nyanyi penyanyi. Saya bukan penyanyi. Mau gabung dengan saya dengan grup kami namanya Keroncong Purnama Karya. Punya Pak Amri, beliau adalah pensiunan dari Kopassus, tinggalnya di dekat Rel Mayang. Saya masih ingat karena sering latihan di situ. Nah, setelah saya mau, tapi ajaran orang tua nggak pernah lepas. Karena kowe nek wis nggelemi, kowe kudu sinau sing tenanan. Ojo nanti mengecewakan yang ngundang atau yang apa. Itu memang didikan dari orang tua kami. Saya bilang, aku gelem kula purun Pak ning kula sinau riyen. Mungkin nek kira-kira pun ada uji kelayakan. Iya. Sertifikasi. Itu saya baru mau. Akhirnya saya ikut grupnya itu. Nampo bayaran pertama kali itu 5.000 Tahun Tahun 95. ya. Itu bensin Rp700. Iya, Mbak. Itu emas, itu emas masih di bawah 100 Iya. masih di bawah 100. Bensin Rp700. Terus akhirnya saya jadi penyanyi keroncong. Nah, tapi setelah Tapi di grup ikut Purnama Karya itu di Purnama Karya daerah terus. Trangsan Gawok. Gatak Gawok, itu. ya. Nah, tapi jiwa karawitan saya itu tidak bisa mandek. Dan kebetulan, nah panjenengan ya tahu mungkin kenal juga. Iya. Saya didhawuhi Mas Warseno Sleng. Saat itu kombinasi antara keroncong dan Mas Warseno, ayo nyanyi dengan goro-goro dan limbuan. Dari Mas Warseno cuma numpaknya Forza apa ya jenenge Verosa. Iya, Terus kayak Verosa gitu Verosa kayak gitu. Ya itu saya ikut wayangan pertama kali malah sama Mas Leng. Malah Mas Leng. Oh. Nah, jadi berarti di Makam Haji.
Iya, tapi saya sering nusul karena kadang-kadang keroncongan terus limbuan itu kan paling tidak Ya, sekitar ya, jam ya, 11. ya, Nah, saya awal-awal. baru nusul. Terus Oke. dari Mas Leng terus merembet ke Pak Anom, Pak Mantep. Malah Pak Terus Marsen, almarhum Pak Marsen. awal itu Mas Leng. Terus apa namanya? Nah, tahun 97 itu ada gebrakan yang namanya apa itu? Wayang Jenggleng yang kepakai- Jos, bukan, campur sari. Oh. Mulailah itu antara nih keroncong, campur sari, berjalan bersama, kadang-kadang Oh, keroncongnya fusion. sing Ya, laris, ya, 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 terus ya, campur ya. sarine sing laris. Ya, Di ya, ya. era-era itu tanggalan saya jobnya bisa sampai 50-60. Di era pada Tahun- waktu perubahan campur sari dan keroncong Dan jadi keroncong, kadang ya 98-an keroncong. itu ya Mbak Ya ya? kan Pak 97-an, Anu Nyun Sewu, 97. Pak Warseno itu kan slang itu kan karena slengeannya. Iya. Merubah pakem. Iya. Itu memang pas. Mbak Eda iso mlebu ning Jadi apa wayang pakai band atau apa itu. Saat itu ada keyboardnya, ada drumnya, terus ada Ingat Mas aku. Pelompong yang main Ya, 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 ya. apa namanya musik bambu. Iya, iya. Nah, selalu mendatangkan bintang tamu ketika Goro-Goro dan Limbuan. Oke. Nah, itu dimulai awal-awalnya itu Mas Oh. Warseno itu. Terus saya menyanyikan lagu-lagu yang hits zaman itu di kayak Elaelo, dikeroncok masukkan situ, Iya, iya, terus iya. Sawan Kamahina, dangdut dibawa Iya, ke iya, situ. Ya, itu perjalanannya apa namanya? Terus dari- habis itu Terus. sampai dapat apa? AMI Award tuh ya wis jalanin. Saya belum pernah mendapatkan AMI Award. Oh, bukan Yang ya? AMI Award Mbak Oh, Suti, oh, ya. itu Oke, saya tahun itu malah ya. 2022. Iya, iya, iya. Ini berarti salah iki, Mbak. Iya. Jadi setelah itu terus saya bertemu dengan setelah dalang-dalang itu bertemu dengan Pak Entus. Oh, Kintus. Lah, Tegal. di situ Iya, iya. ilmu saya ketika SMP SMA saya gunakan. Karena Pak Entus itu dia wayangan tapi punya garap tersendiri dan bahkan punya wayang yang dicorek seperti manusia. Oke. Namanya wayang Raiwong dan dipentaskan di beberapa Wayang negara di Berarti bisa dunia. di face-nya orang. Face-nya plek. tokoh Jadi yang misalnya. jadi Duryudono itu kayaknya Pak Mantep. Bukan Oh. Pak Anom. Oke. Terus yang jadi apa itu Pak Anom, yang Iya, jadi iya, iya. Pak Mantep, terus ada semuanya itu wayang Raiwong, Raiwong. termasuk limbuknya itu wajah saya saat itu. Nah, Iya. butuh suara-suara vokal yang seperti paduan suara choir kayak Oke. opera. Iya, Nah, iya, saya iya, iya. cocok di situ, lama saya ikut Kintus. Oh, terus ya. Terus berkembang dan lain-lain. berkembang, Iya, terus iya. ikut Mas Garin. Setelah ikut Mas Oh. Pak Oh, Entus, pernah Mas Mas Garin. Garin juga? Ya, saya bahkan film pertama saya dengan Mas Garin. Oke. Film Sugio, saya menyanyikan Bunga Anggrek dan tantangan dari Mas Garin itu dengan ukulele itu hingga saat itu sampai sekarang Jangan belajar dulu berarti ukulele, Bro. itu bener-bener Mas Garin itu Atau lebih gampang Mbak, ukulele sama spontan yang lain? sekali. Oke. Jadi, dah kamu bisa main ukulele? On boten, ndak bisa. Ini di opera Coba dulu. Jawa, opera Jawa Senda, apa namanya Tusuk Konde ini kamu bisa nggak kalau main ukulele? Nggak bisa, tapi saya mau belajar. Saya bilang gitu. Oke, besok latihan sore harus sudah bawa ukulele dan harus sudah bisa lagunya. Langsung begitu. Langsung. Pokoknya latihan terus habis Ah, itu. saya Ukulele itu langsung bahasa lainnya cak ya? cuk, Cuk. cuk. Oh. Nah, Soalnya artis-artis luar negeri itu kan juga terinspirasi oleh alat-alat musik keroncong. Ya. Cuk, Cuk Norris. Wow. Apa nih? Cuk kaki, cuk kaki. Tapi kita Cuk motor. patut bangga. Iya, iya. Orang Indonesia itu patut bangga. Oke, secara instrumen kita adopsi dari musik barat, ya kan? Dari Portugis datang ke ini, tapi intelektual kejeniusan orang Indonesia itu membikin pukulan. Kalau ukulele kan harusnya jrung jrung jrung, tapi style dolut itu dari Indonesia. Berarti modifikasinya. Nah, di- itu dari terus Indonesia. cello yang harusnya digesek tapi di Indonesia plak, tung, tung, tak, Iya, tung, iya, tak, iya. seperti kendang itu karena intelektual. Oke. orang Indonesia. Ya, saya percaya sih karena kalau kita lihat ya masa musik tradisional, alat musik tradisional kita adalah gamelan. Bayangkan Iya. gawe kuningan Anu, tahun semono iya, piye lho liyane. perunggu Iya. itu di tempat kayak ketika gitu dan- ya. Ya saya lihat di kita ke Nusantara liyane pring, Iya. Mungkin nenek moyang kita dulu itu Iya, sebenarnya Ultraman. Ultraman. Bisa Menempa. tembaga seperti itu yang luar biasa menjadi alat musik harmonisasi yang Iya, iya. istimewa. Terus ada larasnya selendro dan pelok gitu. Ya. Itu Mungkin kalau lebih tidak dari Ultraman. Ultra Blue. Sesok disponsori arah Nah ini kalau Mbak Sruti nih tadi kan
Mbak Ida udah menceritakan. Nanti kan Iya. mungkin semua orang punya kisah masing-masing. Iya. Oh, pergi pertama, wah ini aku itu job pertama. Gitu. Iya, dulu itu awal-awal itu saya kan memang seringnya lebih kalau sama bapak itu kan diajak wayangan. Jadi kalau bapak mendalang saya diajak hanya sekedar gerong. Derong itu apa, Mbak? Gerong itu choir kalau di Kor-kor ya. kor Oh. itu. Jadi menyanyi bersama-sama sampai menyanyi solo ketika diberi waktu di limbuan atau goro-goro itu. Lalu dulu sih saya ya itu tadi apa yang ada di hadapan persis banget itu ya itu diselesaikan walaupun terkadang nggak suka, Ora enak banget, nggak enak dipet. gitu. Wong Tapi lawas kan- sih iso ngempet soalnya. Terus Coba kadang nak sekarang. Belok. Enak. itu, Rebel. nah itu juga sama bapak kadang dikasih uang, Tapi saya juga sering banget melihat kakak saya itu menyanyi ke sana kemari kan. Oke. Itu saya SMA itu kan 95. Heeh. Mbak Endah sudah menyanyi ke sana Oh. kemari, saya melihat. Nah, dulu tuh awal-awal sebelum saya terjun juga ngamen juga, itu tuh saya tuh pernah ikut lomba nyanyi diem-diem tapi nggak mau bapak. Nyanyi meriam, diem. Diem karena bapak saya tuh Dulu benci tahun- sekali dengan diatonis. Oh. Musik diatonis tuh beliau tuh selalu saya tuh diberi doktrin pokoknya yen kowe wis nembang pentatonik ojo sekali-kali ngrungokke diatonis. Kok ndak kowe Oke. engko blero. Oke. Itu. Tapi yang namanya anak muda Pengen pengennya nyoba. mencoba yang lain Dulu gitu. perlombaan apa, Mbak, tahun segitu? Lomba nyanyi pop. Apa itu? Itu, Maksudnya dulu saya ngerti kok yang Avi, Indonesian itu Idol. di- Dulu apa? Enggak, itu di kampung Pitulasan itu. Oh, itu cermat. Itu Pitulasan Udah cermat. kampung. Iya, iya, Bukan. iya, Tapi iya. saya baru tahu terkuak malam hari ini ternyata Mbak Endah Laras itu Ayu Ting Ting. Ah, Ya tadi katanya nyanyi ke sana kemari. Nah, itu Iya. memang Kesana kemari. yang menginspirasi. Ting ini kecil. Eh, Gede ya tong. Itu goyane Pak Marcelo. Nah iya, kelingan. karena mancing banget loh Yang Mas sing Leng rusuh itu. barang ku ya. Iya Mas, ya aku tahu krungu tenan. Yakin aku tahu krungu sing rusuh. Oh, Mbak. Ya Allah, aku terlalu lugu Mas, tenan Mas. Terus satu lagi yang jargon yang terlalu selalu diucapkan Mas Leng itu, oh lale. Tapi anak-anaknya ngono kabeh. Lah iya. Soalnya Oh, Pak lale. Marcelo itu tonggoku ngarep pas, Mbak. Oh lah iya. Jadi harus tonggo malah Padi terapi karo adik IP-ku. Lah, Iya, jadi malahan sedih. jadi saudara. Iki mau guyone iki Mbak. jokes Pak Bener kan? Marcelo. Jokes Pak Marseno. Jadi menyatakan bahwa saya bener-bener nyantrik di sana. Kelingan. Iya. Moga Mbak Itu Susi. lomba saya nyanyi. pikir setahu saya kalau di Jakarta itu ikut lomba tuh kan ya prepare semuanya. Iya, busana. Mulai dari busana, make up, Mhm. hairdo. Mhm. Nah, itu saya tuh sampai mau lomba tuh ke salon. Oke. Bajunya dipikirkan. Wah, Mbak detail. Endah tuh bilang, "Kamu ke salon sana." Oh iya, saya ke sana, namanya Madonna waktu itu. Wow. Wah, ngerti kuwi. Minta di make up saya. Iya, Saya iya, nggak iya. bisa make up sendiri. Kartosuro itu loh, Kartosuro. Madonna Prapatan itu. Prapatan Oh, itu iya, loh. Sekarang masih itu ya? Masih. Oh, legend banget loh itu loh. Itu Maradona. Argentina, Oh, Bos. Madonna penyanyi. Iya, ya? Madonna. Oh, udah menyanyi. Nah, itu tuh saya minta di make up, terus Oke. minta hairdo, wes pokoknya neko-neko Ya, kayak pokoknya lengkap, jaluanku. full performance. Iya, begitu saya masuk ke tempat lomba itu semuanya tuh nggak ada yang bermake up, nggak ada yang well prepared. Itu gitu. lugu polos wis kan Loh, abi tok. loh kok aku ki aneh dadi aneh dewe. Dadi Ini aneh dewan jurinya dewe. yang datang ini gitu ya. Itu. Nah, dari situ saya masih ingat lagu yang saya nyanyikan itu lagunya Vina Panduwinata, iya. itu Surat Cinta. Nah, Itu saya lupa saya menang atau enggak, saya lupa. intinya itu Intinya Menang, itu. menang. Setelah itu Menang. Ya, Ya, langsung penonton itu nggak tahu menang gitu. pekerjaan. Itu menang menang. gitu, tapi karena di rest area saya tuh maunya jujur sih. Gitu. Saya lupa. Waktu saya lupa. polling itu yang ngacung saya. satu. Polling. Zaman dia dong Belum ada SMS, belum ada. Ketek-ketek nggak ada. Ngacung. Karo Ketek-ketek saya kira kan girek kertas favorit. Iya. Gitu. Itu. Nah, dari situ karena saya nyoba situ lalu PD nyanyi, Mbak. PD jadi sendiri. PD itu juga salah satu tantangan aku, PD rak ya lomba gitu. Nah, dari situ saya lihat kakak saya akhirnya ada suatu waktu kakak saya ini ngelempar jobnya ke saya. Kowe gelem ra tak jak rono. Terus, berbagi lah ya. Anu bayarannya piro? Ya, Waktu itu paron. seingat saya pernah 8.000, pernah 15.000.
tahun 9 596 lah. 9596 itu. sebelum Krismon, Mas. Belum. Oh, Iya. jauh Bensin sebelum SD Krismon. lenjek 50 Hmm. rupiah. Itu cuma memang itu kalau job-job apa di kampung-kampung, entah itu apa, saya lupa eventnya, apakah wedding, apakah sunatan, apakah apa itu, antara 8.000 atau 15.000, mundak-mundak wis rodok suwe kae selawe. Oke, Cuma oke. yang saya ingat waktu itu Mbak Endah kan sempet nyanyi di kafe kalau nggak salah. Itu memang saya nggak ikut-ikutan. Cuma Kalau kafe kayaknya nggak ada. Waktu itu ada salah satu hotel. hotel namanya Iya, Solo iya, Inn. Solo Iya, Inn. iya, Solo Solo Inn. Inn. Jadi Ngarep Loji, jam sampai depan makan Grand Mall. jam Solo makan Inn. malam itu Iya, iya. ada keroncong asli di situ. Oke. Cuma sampai jam 8 ya jam 8-an lah. Yang Oke. sekarang jadi sekolah Dokter dokter gigi. gigi. Aku kalian Mbak Solo Inn aku Solo cek melangi Inn. aku. Solo Iya, iya, Inn di itu. situ. KNPI pertama nih Iya, Solo Inn iya. cek itu kalian. ya Ya. Itu itu. benar-benar Jadi reguleran. Hotel yang menurutku Solo Inn itu hotel legend ya. Legend sampai banget. Terus sekarang anu, jadi Solo rumah Inn, sakit ya. desainnya juga. Hotel Dana, Mhm. itu kan sik sak garis. Iya, iya. Jarang betul, bin hotel-hotel Iya, apa. legend Oh ya diskotik. masih ingat itu Solo juga. Inn. Yo inget tuh Mbak. Legend orang diskon. Legend ya kan Legend. ngomongnya Ya, legend. sar gede. Ya tahu. Iya. Ngerti lah. Wah, angger papan pariwisata Aduh, Dari aduh. situ terus saya agak rebel dikit sih itu. Jadi saya agak bosenan ke dunia campur sari, terus saya belajar pada Pak Detik Wahyudi, musik gamelan tapi kontemporeri. Itu berarti belum masuk dunia perkampusan universitas belum ya, Mbak? Itu begitu masuk dunia kampus, begitu selesai SMA, saya masuk dunia kampus, terus saya ngenger tempatnya Pak Detik Wahyudi. Pak Detik Wahyudi itu dia musiknya gamelan tapi Oke. kontemporeri. Jadi kadang ada instrumen-instrumen lain yang membersamai orkesnya itu. Jadi ada misalkan ada tambahan biola, saksofon dan lain-lain. Dan dari Pak Detik itu saya berkenalan dengan Sujiwo Tejo. Dari situ terus Maestro ya. saya ngenger ke Pak Sujiwo Tejo, berkenalan dari Pak Dedek, lalu saya tahu Pak Sujiwo Tejo dan saya ngenger sebagai backing vokalnya selama beberapa tahun. Oke. Jadi saya dulu seperti itu. backing vokalnya Pak Sujiwo Tejo, Oke. lalu berkenalan dengan musisi-musisi Jakarta ya, dari Pak Sujiwo Tejo itu ketemu dengan Dewa Bujana, dengan Vicky Darmawan, Iya. dengan Berarti Topati, dengan Denny Casmala, lalu semua. berkarya dan membuat album dan membuat karya-karya sampai Makanya pas kita di balai kota waktu itu ya saya jadi. Jadi ketika saya tembung ya ora iso nolak wong anake sing tembung. Iya. Berarti ilmu ngenger ya. Ilmu ngenger. Merantau tadi dari Iya. Mbak Ida juga merantau kemana ikut Iya. orang dan yang perlu kita relevankan hari ini, Mbak. Entah kenapa ya saya menjumpai anak-anak SMA, anak-anak kuliah sekarang untuk ngenger, untuk ikut orang. Itu kok gengsi ini Ya. setengah der. Kira-kira nasihat apa yang bisa diceritakan? Ini sudah bukti nyata. Panjenengan seniman yang sukses di sektornya masing-masing, di genrenya masing-masing, yang dimana kita ketahui pengalamannya melu wong sih. Bahkan cerita-cerita dari para pengusaha sukses yuk ikut orang dulu. Nah, hari ini kita dihadapkan sama anak-anak kita yang ngenger itu kan malu, wegah repot malu. Nah, nasihatnya kira-kira nih, mungkin dari Mbak Ida kira-kira yang dinasihatkan ke anak-anak saya ini, kowe ngenger merantau, melu wong rasa isin. Nah, ini biar mereka sadar gelem merantau atau ngenger tadi. Ini diksi malam hari ini ngenger karena kita sama-sama merasakan ngenger ke orang. Gimana Mbak? Biar semangat. Kalau saya itu gini, karena saya juga seorang ibu dan masalah ngenger-mengenger ini juga saya berlakukan untuk anak saya. Ya nuwun sewu, saya maksudnya orang terdekat gitu ya. Dulu ketika saya pertama kali mendidik anak saya, itu hampir 80% itu saya ambil dari ibu saya yang barat itu.
20%-nya kalau dulu itu kami harus naik angkot 3 kali. Tapi ini tak kasih fasilitas, tak antar jemput sendiri saya sekolah. Dari top school sampai bintang laut sampai SMA 3. Nah, itu saya benar-benar terjun langsung mengantar. Dan dulu ketika saya kasih tanggung jawab, ya nun sewu, mertua saya nggak boleh. Oh, kejam karo anak kayak gini biasa ya. Jadi keteguhan hati kita itu harus kita wujudkan rasa sayang sing bener. Iya, bukan jadi memanjakan. Orang memanjakan. Nah, dulu saya rekoso tenan main hati dengan ini, wah kok aku sebagai ibu kok kejemen. Tapi setelah lulus SMA, saya merasakan enak tenan. Bocah iki wis duwe pikiran rene, aku kudu ngene. Aku ngene iki, aku butuh duit jane, aku dodol pelendungan. Aku rekoso tenan. Ngobjek apapun terus jadi LO, jadi gini. Dia berusaha sendiri. Neng dulu ya tak ngengerke ketika tak titipkan kalau liburan ada omnya itu yang kerja di Astra di Surabaya. Anaknya 4 itu om saya itu. Ketika pulang, Mbak Endah, aku nek tambah siji anak kes kaya Vira, aku gelem. Bilang gitu. Padahal anaknya sudah 4. Zona transfer. Iya, dan pulang itu dia bilang, "Mah, aku kok shock banget ya, Mah. Kok itu goreng liwet kok ora iso ya, Mah." Oh iya benar. Wah, hebat gue. Itu penting. Dan dia di sana ndulang anaknya om saya karena masih kecil-kecil saat itu. Persis. Ya, bisane orang tua kudu kejem neng kejem sing apik sebagai wujud cinta sing tenan. Bocah ya aja diloloi terus. Tapi gimana tadi kan ini yang relevannya untuk penonton para remaja. Oh iya, oke. Supaya mereka mau dingengerke. Ya, kira-kira tadi kan jenengan wis kowe kono, Mbak. Apa yang supaya anaknya mau gitu. Kowe kudu gelem. Karena tidak selamanya orang tua itu mendampingi. Nek kowe ora teker-teker dewe, kita nggak tahu. Iya. Karena kematian itu pasti. Betul. Ya kan? Kapanpun kita nggak tahu. Nek awake dhewe ora kejem dalam arti sesungguhnya. Nek awake dhewe ora duwe greget niat tenan, iso lho esuk-esuk ditinggal kita belum apa-apa. Nah, tugas kita sebagai orang tua kan mendampingi ketika neng ya mendampingi ora terus apa ya namanya sak penake dhewe. Wong tua ya kudu mewujudkan cinta kasih sing sak benere. Komitmennya. Iya. Masuk akal, ini bener. Nek kowe ora eker-eker dari sekarang, mumpung cek ditunggoni wong tua, mumpung kita masih diawat-awati, gelem mo. Benar. J. Nah, nanti kalau Mbak Suti, mungkin kan tadi kan yo ikut toh ngenger sampai ke Sujiwo Tejo. Piye, Mbak, biar anak-anak sekarang ini mau gitu. Karena kita lihat ya, orang tua tadi, peran orang tua mungkin jadi hal sentral. Tetek, wong tua sing memang, ayo iki apik gue dan lain-lain. Sekarang justru bahkan anak kasus guru bukan di Solo, di luar Jawa, murid konangan ngerokok, gurunya dikampleng. Waduh, terus malah wong tuane murid belani anaknya gitu dan nah itu kan simbol orang tua yang memang tidak tegas ke anaknya. Nah, tapi kita rubah nih sekarang. Menyemangati dari yang hasil sudah jelas nih hasil dari ngenger bisa punya prestasi. Kira-kira gue nyemangati, Mbak, untuk menyemangati teman-teman kita yang masih SMA yang kuliah sekarang supaya mau ngenger. Kalau yang sudah pernah saya lakukan sebenarnya kurang lebih sama ya dengan orang tuanya Mas Respati, dengan Mbak Endah Laras. Anak saya pun pernah saya ngengerkan ke salah satu teman saya organisasi, namanya Mas Bambang Gage. Gitu. Anak saya tuh punya potensi di bidang desain. Tak ngenger, aku telepon, Mas, iki anakku butuh sinau. Tulung ajarono ya Mas, itu. Ora usah mbok bayar. Yang penting sinau sih. Yang penting sinau. Jadi tak kei bocah tenaga di sinau. Dari situ anak saya bisa paham lah dan mengerti gimana di dunia kerja dan betapa rekosone wong nyambut gawe. Tapi kalau untuk anak-anak yang sekarang ini memang benar peran orang tua itu menjadi peran yang sentral. Tapi perlu juga ada satu momentum di mana anak-anak itu harus dihadapkan pada situasi yang memaksa mereka untuk memaksa mereka untuk sadar dan mau menjalani pekerjaan itu dengan kesadaran itu. Jadi misalnya nih ya, misalnya anak itu
Kalau yang saya rasakan, saya itu menjadi sangat nasionalis ketika saya berada di luar negeri. Saya Malah mencari justru ke sana. teman apa Satu Indonesia. satu Indonesia. Nah, mungkin programnya Mas Respati itu bisa menjadi salah satu solusi juga dalam memupuk nasionalisme. Angel banget tapi Mbak nggowo ini Programnya jenengan gratis kan ini. mboten, programnya jenengan kan anu toh. Pergi. Ayo do, neng Ke luar luar negeri negeri. nganu Mbak, di situ ini, tuh. ini lagi angel-angel ini tak sudah sisan nih. Iya, ayo sih sancur. Wis gratis. Hmm. Dikai LPK nih, eneng dana talangan ku mangkat. Itu yo di tengah jalan loyo. Daya juangnya. Karena ketika di luar negeri ya biasanya sebelum berangkat ini. sebelum berangkat ya. Sebelum mangkat wis anu Pak. Anu wong tuane jare ora oleh. Padahal iki wis mohon maaf ya secara ekonomi iki wayahe dijupuk. Tapi dia belum mending ngeten men Pak. Oh. Ya kita tuh terlalu nyaman sih Bang kotanya. Alvia. Kota kita Karena terlalu makanya nyaman. Pengen menikmati kota Solo merantau. Wis Solo nikmat piye. Jadi kalau ketika di luar negeri itu yang sudah saya alami dan teman-teman saya itu gelem ra gelem ini kono kudu sinau budaya. Iya. Kudu sinau Adaptasi itu nanti dengan budaya dia baru. akan mencari sendiri. Ini mungkin Betul. salah satu solusi. Tapi mungkin ada quotes yang Angel yang banget, mungkin ini bisa menohok dan bisa disampaikan mungkin Mas Respati ke anak-anak Gen Z Apa ketika itu ketemu. quote-nya? Quote-nya adalah kita harus berhati-hati, cintailah budayamu sebelum mencintai budaya orang lain. Karena di situ jati dirimu atau kamu kehilangan. Singkatnya, Sadurunge mencintai budaya barat, budaya ini. Coba luar. Cintailah cinta itu dirimu sendiri singkatnya, dulu, budaya. cintailah produk-produk dalam negeri. Ini ngomong-ngomong produk-produk dalam negeri kok baju kita bisa sama. Iya dong. Mungkin selera kita sama ya. Kamu dari mana ini? Dinadi. Loh, kok sama? Juga dinadi. Dinadi walaupun iki awakku gede. Tapi cukup loh ini sarung sukaanku sarung lilit. Oh. Mung digarek-dingeneke sret Iya. dadi. Lah, ukuran gede-gede ini ki kamplong iso ya. ini. Dinadi kalau sekarang Heeh. cah saiki ada adik-adik kita remaja gini bukan sarung Mbak. Apa? Berkain. Oh, berkain. Oh iya 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 Namanya iya. berkain. Berkain. Betul. Oh, iya, Anak-anak betul, culture. betul. Anak culture. Sarung kok teko kanggo kotak-kotak. Iya. Oh lah iya. Oh dikira ning masjid kan berkain. Oh iya. Memang beda emang. Sekarang kita harus apa bahasanya kudu sesuai. Iya 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 Mas iya. Respati? Dinadi. Oh dinadi. Cocok pakai outer karena sering kegiatan kadang-kadang garek nganggo. Iya. Nah, ya gampang lah. Ini Aku serasa Nek sama pakai loh. nganggo kaos kan wis nganggo iki lah. Ya, kasih outer udah Kasih kesannya outer. udah sangat apa ya jenenge? Sangat aircraft. Kan? Lah ya aku ya pokoknya kabeh Sangat ekonomi seneng kreatif. produk-produk kita kok ya UMKM Iya, UMKM iya, itu iya. cintai Produk-produk dalam negeri. Ngomong-ngomong mengenai ngenger tadi, saya itu jadi berencana juga akan ngenger ke anak saya. Saya kos Anakmu pinter dalang kok pinter ya. dalang. TK meh tak kos ke, Mbak. Oh, TK neng pesantren, neng pesantren. Oh, anaknya dalang. Dalang. Dia ya dalang. Dalang. Dalang kerusuhan. Bukan, kebetulan bapak saya itu juga dalang. Dalangan pit. Ngawur. Bengkel sepeda. Oke, ini kan masih walaupun kita perjalanan hidup masih panjang ya Iya. Mas ya. Iya. Kita nggak tahu tadi disampaikan Mbak Enda hanya yang pasti kematian tapi nggak ngerti kapan dan lain-lain. Nah, tapi sehingga dari awal karir sampai sekarang udah liku-liku dan lain-lain kira-kira ini titik terendahku aku itu. Tapi terus bisa apa ya melenting titik terendahnya. Mbak Endah itu pernah nggak merasa kayak anak sekarang tuh anxiety lah, kesehatan mental. Aku kis Oh. apa brain root lah apa itu. Tapi kira-kira sing paling drop titik terendah itu bisa diceritakan nggak Mbak kalau boleh pada saat apa gitu? Sebenarnya kalau soal anxiety Mm-mm. atau apapun itu ada Takutan, ada di semua. pikiran kita masing-masing ya kan. Tapi kebetulan saya tidak pernah. Karena saya menjalani semua itu dengan enjoy, Wow. dengan hati, dengan Walaupun kegembiraan. apapun maksudnya, Saya tidak pernah. kok eventnya ora sesuai tak harap kayak gini. Kok iso midun, kok iso kok enggak. mohon maaf fee-nya ya Ya, sekian gitu. kalau itu karena kalau ini sampai bertahan di usia saya
50 ya. Hmm. Mungkin sekitar 30 tahun saya berkarya. Mergo saya kulino prepare. Jadi itu semua tuh nggak terjadi. Selain deg-degan kok nek ning ngarepe ngene, bahkan dari tingkat RT sampai presiden. Itu saya sudah Mengalami ngeladeni, semua. sudah ngeladeni Nggak ada semua. titik rendah itu. Nggak ada. Tapi ada kayak keraguan saya ketika saya liwat di jalan-jalan. Hampir sekarang anak-anak sekarang nongkrong, ngopi kayak gitu. Harapan saya ya ngopi ki hanya sekedar melepas lelah. Ning kowe tetep produktif kok. Ojo dadi seharian. Ojo dadi keseharian. Mergone itu semua kan tetep yo Iya. nganggo duit. Iya, Tapi iya. kuwi nek UMKM ataupun pedagang itu kalau nggak ada perputaran kan juga nggak Iya, baik. Ning betul. tetep eling bahwa kita juga harus persiapan untuk masa depan. Betul sekali. Nah, cara saya paling selagi ya udah umur 50 ini kadang jadi narasumber. Saya juga buka online kelas untuk vokal. Istilahnya opo sing wis tak duweni iki gen iso piguno untuk banyak orang. Kadang buat tesis, buat wawancara, apa sing iso menularkan ilmu saya. Oke. Lah saiki nek nggo apa nek aku duweni kaya ngene ora bisa berdaya, Ya, enggak bisa ya, berguna ya. untuk banyak orang. Maneman. Iya. Enggak ada Betul. value-nya. Betul. Ya, ya, Dan ya, oke. seperti pegangan hidup saya itu adalah urip sing iso nguripi, tresno sing iso ndayani migunani tumraping sesami. Jadi kekuatan cinta sekeliling kita ini memberikan kekuatan dan daya supaya bisa berguna, berdaya betul. untuk siapa saja. Ini kalau kita bisa rangkum untuk adik-adik kita, remaja kita ini adalah positive vibes. Betul. Menunjukkan positive vibe di sekitarnya. Oke. Ya itu cuman pikiran kita Pikiran kok, Mas. kita aja. Pikiran kita. Kalau kita seandainya ada pentas ya, kita siap. Oh, audiensnya ngene, materi ini ngene, tak apalke, tak ginikan. Karena kita dapat uang. Kita harus benar-benar total supaya ngejeni. Kowe ngekek, iya, aku menghormati. Semua itu udah kepegang di luar kepala. Enggak ada itu nanti. Kecuali loh, pikirannya wah aku rung hafal, wah aku ngene. Lah itu kedandapan. Itu harus kita ciptakan dengan sendiri. apa yang diberikan dari Betul, tamunya. betul. Oke. Nah, kalau Mbak Suti nih, Mbak, kira-kira Ya. mungkin bisa di-share, Kalau diceritakan. seniman itu sepertinya sering sekali ya saya itu berada. Kalau saya itu sering sekali kalau ini tuh naik turun ya. Jadi ada banyak situasi yang membuat kadang-kadang mungkin saya mentalnya nggak sekuat Mbak Endah gitu. Jadi ada beberapa situasi yang sering membuat saya agak down. Misalnya contohnya kita seniman pernah mengalami masa pandemi yang itu saya punya banyak orang di belakang saya yang harus hidup. Jadi tidak hanya sendiri. Kalau saya sendiri sih bisa, mungkin saya punya gaji, tapi bagaimana dengan orang-orang di belakang saya? Nah di situ karena saya itu sangat suka berkarya ya, artinya saya suka bikin karya ya. Situasi itu justru saya buat untuk berkarya. Dan puji Tuhan ketika itu malah justru ada situasi yang terbalik. Ketika saat pandemi malah justru dapat AMI Award. Itu di 2020. Lalu di 2024 beda lagi nih. Isunya adalah saya pernah mengalami perundungan. Perundungan yang itu untuk saya pribadi saya tidak terlalu mempermasalahkan itu ya, tapi ada situasi di mana saya memang harus speak up karena itu akan mempengaruhi pekerjaan. Oke. Gitu. Ada lah ya. Ada gitu. Jadi saya akhirnya speak up, lalu ternyata perundungan itu tidak hanya terjadi pada saya, tapi ada juga orang yang lain. Akhirnya itu sudah bisa selesai. Ya, tapi move on-nya Mbak setelah itu. Move on-nya lagi-lagi saya berkarya. Dan di tahun saya dirundung, di situ saya dapat AMI Award lagi. Dan setelah itu dapat lagi. Setelah itu saya dan di tahun yang sama saya dipilih menjadi agen perubahan di kantor saya. Disitulah saya memutuskan bahwa saya harus menjadi agen yang bisa mengkampanyekan mental health. Jadi kesehatan mental di kantor saya
itu saya berupaya untuk selalu mengkampanyekan kesehatan Tapi mental. terapinya maksudnya ini kan Saya cara kan, ya. Caranya maksudnya lagi drop terus akhirnya bisa terus malah berkarya. Mungkin teman-teman mungkin pengen tahu nih cara nih kok. Iya, karena Aku stres malah. saya kan Sekarang karena malah sendiri ya, sendiri akhirnya saya nulis lirik, lalu saya juga pergi ke psikolog, psikiater. Kan kita ada layanan di waktu itu di mana? Rumah sakit Ibu Fapa. Ya. Saya ke sana ada rekomendasi dari teman juga kantor. Oke, Sana. Jadi gitulah. ada pendampingan, Ada treatmentnya. ada pendampingan dari teman, ada pendampingan dari dari kepegawaian ya. Berarti itu. penting ya, ekosistem pendamping juga penting. Setelah ya. Sosial tadi itu, nyambung sama Mbak. Setelah itu baru saya mengkampanyekan kesehatan mental. Karena pernah merasakan aku Ya, kena gini. saya nggak mau adik-adik saya Penerus-penerus saya kita. itu penerus-penerus kita itu berada di lingkungan yang toksik. Gimana sih mengatasi situasi toksik ini Oke, dengan menarik. positif Iya, positif. gitu. Kok aku malah Artinya nggak denger ya. berkarya terus Ya, makanya fokus saya pada tuh gawean, Mas. pekerjaan. Posyandu plus. Posyandu ini tak kei psikolog kabeh. Nah, Tapi kadang ya memang ya yang dibutuhkan itu Mas. Kita Iya. prihatin ya kemarin ada yang sampai bunuh diri dan lain-lain ini kan Ya. karena nggak ketolong, nggak ketemu. Itu pun kalau seandainya saya itu tidak dihadapkan pada situasi yang itu berhubungan dengan pekerjaan ya waktu itu. Jadi itu memang saya nggak speak up sih. Saya hanya diam. Tapi karena saya dihadapkan pada situasi, aku nek speak up berhenti. Hanya speak up itu yang membuat malah terapinya loss Jadi gitu. plong. Saya dibantu karena Ya, maksudnya ada speak up berarti karena plong. ketika lihat situasi itu semua mentok tidak Ya, terselesaikan. berarti memang Setelah kadang-kadang- speak up baru itu bisa. Makanya kadang-kadang memang kita perlu bicara. Iya. Saya pernah cerita nih Mbak, pas kerusuhan kemarin Mas Mama. Iya. Karena kerusuhan, terus saya ada gerakan warga, yuk kita harus ada serawung warga, Nah, ya kan? Aku ngetok iki program ini serawung warga kan, di komen karo warga, Pak, ojo serawung warga, aku wong introvert, disengeni aku. Lah salah aku introvert ngopo? Ayo, ngopo? Aku introvert Pak, ojo mbok serawung. Waduh kawan. Iya. Gawat. Ya ini intinya kita memang di masa ini tapi kita bicara nih soal membersamai orang-orang anak-anak remaja. Iya. Nah, mungkin di industri panjenengan sedanten ya, musik. Ngelihat apa penilaian Mbak Endah dan Mbak Sruti terkait musik fusion, musik lawas di aransemen dadi JJ, jedak jeduk, dadi tensi, dadi ning TikTok, dadi ya mungkin kita tahu itu keluar dari pakem tapi kok easy listening kok ya sing easy listening so mlebu tapi kok ya jane kok rasane ora ono. Lah ini titipan para remaja pertanyaannya. Piye carane saya menikmati itu? Dia sampai bertanya. Dia kalau jazz gitu aku kudu sinau jazz. Piye cara menikmati jazz? Nah, bagaimana untuk menikmati musik-musik klasik, keroncong? Mereka bertanya-tanya, piye cara menikmati keroncong yang dia bisa nikmati sekarang? Ya. Sebenarnya itu seperti filosofi Jawa ya. Kayak tresno jalaran saka kulino. Karena kita boleh flashback lagi ketika saya di Jakarta. Setiap hari Rabu kita tuh berempat suruh duduk sama ibu saya yang dari Amerika itu. Cuma mendengarkan musik klasik. Dari radio Sonora. Selama 1 jam. Selama 1 jam. Baru ngantuk niku, Mbak. Wah, iku musik apa ora jelas yang ngene-ngene iki. Awalnya seperti itu. Tapi ketika kita menggunakannya sekarang, kembali lagi ketika saya berkarya, membuat sesuatu, inspirasi dari itu dapat. Oh, ternyata ini gitu. Imajinasi kita jadi liar, istilahnya oh iki neng kene, iki iso dingenekke, oh iki di apa kuwi jenenge di kanon iso ngene dikei layer begini itu dari situ. Karena musik-musik klasik itu kan pencetusnya kan orang-orang yang jenius jadi semuanya. semua. Ya, Nah, seperti saya ketika kecil, jejeli kayak ngene gitu. Nah, kalau sekarang terus piye, Mbak? Jejeli kan ya sulit ya. Caranya ya kembali lagi duwe rasa handarbeni. Meaningnya Mas, definisi handarbeni selama Rumangsa duweni, rumangsa duweni iki lho Indonesia. Indonesia dengan seperti ini
eneng keroncong eneng ngene eneng ngene gelem mau sinau. Memiliki. Iki Iya. musik dari leluhur kita, hasil karya harus dimiliki. Iya. Oke. Lah, Iya ya, ning Mbak. juga jangan sampai lupa. Ini seperti ngendikane Hmm. guru saya, Hmm. Pak Jaduk ya. Ya kowe sinau, pakeme mbok sinau. Sejarahnya mbok ulik. Aja lali. Kowe ya kudu menancapkan sejarah baru untuk Oke, generasi luar biasa. yang akan Sejarah datang. baru. Sejarah baru. Nah, ini para remaja ini harus paham Ojo ketika wedi, berkegiatan, berseni apa dan lain-lainnya, sejarah barumu opo. Nah, ini perlu. Untuk generasi yang akan Generasi datang. selanjutnya. Ora kok awake dhewe sinau oh zamane Narto Sabdo, Marto Velocity, Pangrawit. Velocity, Lah ngene, ning Velocity. kita juga menciptakan ning yo sesuai Iya, iya, iya. karo adat ketimuran, Iya. sesuainya dengan kita yang bangsa yang berbudaya. Oke, ya jadi tetap harus dijejeli, dipaksa, Kudu tapi ya memang dipaksa. berarti di dunia pendidikan yang harus dijejeli itu untuk supaya mereka sebenarnya manfaat loh bosok ben kue dan lain untuk Iya, seni. betul. Apalagi adik-adik kita, teman-teman para remaja yang mau di dunia seni, Iya. tidak hanya yang hari ini, tapi yang belakang dan lebih mendalami. Dan ini Gitu. sebenarnya bukan hanya untuk adik-adik remaja kita, Mas Rispati. Untuk Bapak Ibu guru pengajar. Ya, Ah. bagaimana tidak? Sekarang Oh aja iya, ngajar di depannya malah live TikTok. Dia nggak konsen Orang untuk pan-papan. nggak Nah. pan-papan itu Pan-papan. tadi. Oke. Malah apa? Sibuk nyari gift, Ya. nyari paus, nyari cedol. Terus sama ini Mas Beruang. mungkin bisa di apa ya digaungkan kembali. Saya kadang-kadang ada rasa apa ya? Kenapa apa ya kok kira diajarkan ketika di SD jadi bocah-bocah kuwi dimasukin itu sedini mungkin. Contohnya kalau dulu saya lagu-lagu daerah itu semua Iya, apa? si patokaan, Madede, Butet dan semuanya sebelum sekarang. pulang itu. Wah, itu terus engko nek ra iso nyanyi ora entuk mulih. Ya, Nah, ya, boleh ya. lah kasih panisme tapi kan Oke. itu kan membangun ya. Membangun, ya. Nah, tidak hanya lagu, ini lagu nasional Semuanya semuanya. lah ya. All genre Nah, lagu-lagu mungkin nasional. dengan seperti Oke, itu oke. bisa memicu kita untuk lebih mencintai mergo kulino Iya, terus iya, kan iya, ya iya. gitu. Nah, kalau Mbak Suti ini sudut pandangnya pripun, Mbak? Ini Kalau- kan perlu Kalau saya ya, ini ya. kalau saya ke porsi ya, Hmm. porsi lebih kita ke porsi. Jadi ada tempat di mana kamu belajar pakem ya, tapi ada tempat kita ada momentum di mana kita juga harus menghadapi perubahan karena perubahan itu Pasti. dan itu adalah masa depan kita. Jadi apa yang karya adik-adik kita yang jedak-jeduk dan enak didengar itu tuh menurut saya adalah wujud ekspresi mereka dalam merespon budaya kita saat ini. Tapi betul banget yang dikatakan Mbak Enda, dijejeli itu penting, pakem itu penting, dijejeli itu penting, dipromot teruskan ya hal-hal yang berkaitan dengan tradisional. Tetap harus Tapi dipertahankan. bebaskanlah mereka dalam berkreasi. Oke. Jangan dan yang paling penting adalah jangan membuat mereka takut untuk berkreasi. Biarkan bebas itu kesik wae. biarkan itu berkembang sesuai dengan imajinasi dan kreasi mereka. Beri apresiasi, lalu coba tarik lagi. Ini ada yang lebih tradisional begini. oke. Jadi berikan mereka candu pujian Ya, supaya mereka mau kembali menengok ke belakang. Oke. Jangan sampai mematahkan semangat mereka karena kesehatan mental Maksudnya itu sing salah ini. satu faktor kreativitas Oke. anak. Gitu. Mental health jadi penting Ya. dan gimana mereka mengekspresikan tapi tetap dengan adat karakter Jawa, adat ketimuran tetap harus Ya. dijaga. Sopan santun yang sangat-sangat kita tekankan hari ini yang menjadi hal yang sangat diperlukan. Nah, ini gandeng sampun tuwuk saking nyarani. Nggih, nyarani. Ini tadi kan baru pembukaannya. Itu masih rasa kerucuk loh. Kerucuk loh ini loh, kerucuk. Intinya. Kira-kira ada apa Mas Mamang? Iya. Nah, intinya Intinya ini. Mau wes seneng. Baik iki. Ini. Wah. Aneh. Ayam goreng bunar sih. Wah. Kok tahu banget sih Enaknya kesukaan Solo banget. Kok kamu apa-apa suka tuh? Harumnya. apa suka tuh. Sambelnya ketoknya hades iki. Chicken katsu ikan Iya. oseng judes. Oh, iya, iya. Tahu kalau Bu Narsi ini enaknya Solo banget. Oh, enaknya Solo banget. Ini
berarti berseri banget ya. Kan Solo berseri. Ini Berseri. bagaimana kalau kita berempat nyanyi berseri? Cocok. Oke. Cocok. Berseri. Masih hafal toh? Lumayan. Masih. Berseri. Berseri. Oh, endingnya, Sehat. endingnya. Iya. Indah. Wah, iki senenganku ayam goyang. Iya. Ayam goyang terus enek kemes-kemese, terus enek lalapane. Enaknya Solo. Solo Kita banget. tamu undangannya bisa bekerja sama dengan baik. Mas, aku wedine nanti yang di-endorse bukan kita berdua. Iya, malah. Siapa? Orang apa? Bintang tamu nih. Ora, tetap nanti tak ajak. Oh, iya, Mas iya, Respati. iya, Kalau saya Oke. di endorse nanti Mas Respati tak Iya. ajak. Mas Respati, saya sama mau mikir sisan. Apa? Anu nembung sisan. Ini kan curhat bebas. Iya, Bebas, bebas. bebas. Nanti di segala situasi, segala kesempatan, Mas Respati mau ketemu presiden, wakil presiden, sampai dengan ketua RT, tolong promosikan bahwa Iya. Solo ini punya penyanyi-penyanyi keroncong. Oh, Jangan sampai kita menjadi penonton di Di rumah sendiri. rumah Betul. Iya, Ini iya. mumpung ada Mas Respati. Ada tambahan penyanyi Saya- satu lagi betul, namanya gini, Bu. Mama. Oke. Mbak Endah, Apa? Mbak Sruti, ini mumpung ada Mas Respati, biar disampaikan kepada Mas Wali Kota nanti. Nah, ini aku Tolong langsung nanti statement ini. bilang Mas Wali Kota ya Mas Respati. Solo Gini, Mas mempromosikan Mama. Iya. seniman-senimannya. Tidak siap kayak gimana? Ya, siap rasanya? siap Mas. Gini. Kalau Mbak Sruti ini terakhir ya. Iya. Ini kayak sahur yuk ini. Sahur yuk. Kalau Mbak Sruti jadi wali kota, Heeh. kira-kira apa yang dilakukan untuk menghidupkan kota Solo? Waduh. Ah, ini berat ini. Ini golek wilayah sih. Kalau saya jadi wali kota, itu saya ingin semua warga itu berkarya yang otentik dan bahagia. Oke. Itu. Jadi bagaimana membahagiakan? Nomor satu, tidak boleh ada kekerasan fisik maupun Pasti. verbal. Setuju. Itu kesehatan mental itu tidak boleh ada kekerasan fisik dan verbal. Lalu berkarya berkreasi sebebas-bebasnya. Gitu. Mau itu gambar, Wah, nggak bikin bebas. lagu. Nanti Nah, diberi ruang Oke, gitu. oke, Itu oke. sih. Gitu Mbak Sruti Dan ya. didengarkan, Iya, mendengarkan ya. mendengarkan. Pengennya lebih banyak mendengarkan warga daripada bicara. Oke. Ya. Terima kasih Mbak Sruti. Itu dari POV-nya Mbak Sruti. Nah, sekarang jenengan Saya kira-kira kalau jadi wali kota pripun? nggak mungkin. Ngomong saya pilih jadi bu guru. Iya, apa Pak? Maksudnya kira-kira jika kan ada film apa sitkom kan? Ah, Jika aku menjadi. Jika Aku Jika aku menjadi. Oke, kalau saya jadi wali kota, Iya. Jika Saya aku pengen- menjadi. warga Solo semua sehat seperti ibu wali kotanya sehat begini karena dulu pernah juara bayi sehat. Luar biasa. Kamu kalau jadi wali kota. Tadi kan pertanyaan Mas Respati, kalau menjadi wali kota bagaimana menghidupkan kota Solo? Satu aja, Apa? cari saklarnya. Oh iya, setuju. Saklar itu maksudnya masalah yang pokok yang dimiliki kota Solo. Sebenarnya sumber dari berbagai masalah itu cuma satu, Mas Wes Respati. tau dadi wali kota. Cuma Pinter satu. banget sebulane. Membuang sampah tidak pada tempatnya. Loh, itu akan menjadi Iya. frekuensinya kemana-mana loh nanti loh. Betul. Aku ngomong apa lagi? Soalnya karena saya Bunda Arsi. Iya, gitu. Iki kok wis ra fokus ketoke kanggonane iki. Kita sudah nggak fokus ini. Kayaknya saatnya makan deh. Iya. Monggo Mas, Iya. closing statement. Terima Silakan. kasih Mbak Endah Laras, Mbak Sruti Respati, dan seluruh penonton dimanapun berada, khususnya bukan hanya yang ada di Solo, tapi dulur-dulur kita yang ada di Suriname. Oh, iki wis do. Mas kapan rest area digawa nang nggon Suriname? Nah, soalnya nek kono kan akeh dulure dhewe. Oh iya. Omongane wae ya Jawa. Jawa, Jawa. berarti aku ora perlu latihan bahasa Inggris. Betul. Ora usah digawa ning kono. Iya. Ning kene sik ora apa-apa. Ah. Efisiensi. Ya, Pengiritan. Urip sederhana, urip Iya. sederhana. Terus sederhana. Tadi kita sudah dengarkan beliau semuanya yang mempunyai banyak ilmu yang bisa kita tularkan kepada anak kita, saudara kita, dan kawan kita. Intinya adalah berbuat baik. Urip kuwi ojo ngoyo, ora kudu cepet, ora kudu alon. Ning bagaimana kita bisa memaknai urip itu sendiri. Terima kasih, rest area kembali di episode berikutnya. Wassalam. Yeay.
Oke.